Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GKI Jatinegara dan Bajem Bintara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tema renungan pada malam hari ini, Aku telah melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan merupakan berita yang disampaikan oleh Maria Magdalena kepada murid-murid Tuhan Yesus setelah ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang telah bangkit di dekat kubur. Di dalam Yohanes 20 ayat 11 firman Tuhan berkata, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Maria meratapi, Maria menangisi akan kubur yang kosong. Karena ia tidak menemukan ada mayat Tuhan Yesus di dalam kubur itu. Menurut Maria, mayat Tuhan Yesus telah dicuri dari kubur Yesus. Ayat 14, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Air mata kesedihan Maria, kedukaan hatinya membuat ia tidak dapat mengenali akan sosok yang sedang berada di belakangnya, bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Ayat 15 kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Bahkan tatkala Yesus berbincang-bincang dengan Maria, Maria pun tidak mengenali suara orang yang sedang berbincang-bincang dengannya itu adalah suara Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kesedihan, kedukaan mendalam, keputusasaan, ketiadaan harapan bisa jadi menghalangi mata kita untuk boleh mengalami, merasakan akan kehadiran Allah yang selalu beserta dengan kita di dalam segala situasi. Kedukaan kita, ketakutan kita, keputusasaan kita juga bisa menghalangi akan telinga kita untuk bisa mendengar bahwa Allah sedang berbicara kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kedukaan juga bisa membutakan akan mata hati kita untuk boleh mengingat akan janji-janji yang telah Tuhan sampaikan kepada kita. Tidakkah sebelumnya Yesus telah berjanji kepada murid-muridnya bahwa pada hari yang ketiga ia akan bangkit. Tetapi keputusasaan murid-murid, kekecewaan murid-murid, ketakutan murid-murid melihat Yesus yang tergantung mati di atas kayu salib membuat mereka kehilangan akan harapan. Harapan mereka akan Mesias telah pupus di atas kayu salib itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, oleh sebab itu jangan kita membiarkan sesuatu apapun yang dapat menghalangi kita, membutakan mata kita, menulikan telinga kita, dan juga membutakan mata rohani kita untuk merasakan kehadiran Allah, mendengarkan suara Allah, dan mengingat akan janji-janji Allah yang Ia sampaikan kepada kita. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam ayat yang ke-16 Yesus berkata kepada Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Di dalam ayat 17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perjumpaan pribadi Maria dengan Tuhan Yesus mengubahkan akan hidup Maria dari seorang yang meratapi akan nasib, dari seorang yang kehilangan harapan menjadi seorang yang membagikan harapan kepada orang lain bahwa Yesus telah bangkit. Maria menjadi penginjil pertama yang memberitakan akan kebangkitan Tuhan Yesus, dan lewat kebangkitan Tuhan Yesus itulah harapan ada, kehidupan ada, dan keputusasaan serta ketakutan hilang.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Maria berkata, aku telah melihat Tuhan. Ini bukan kesaksian orang lain. Ini bukan kesaksian yang ia baca atau pelajari, tetapi merupakan kesaksian yang hidup, kesaksian yang ia alami sendiri, bahwa ia benar-benar telah melihat Tuhan yang telah bangkit itu. Biarlah kiranya seperti Maria telah diubahkan oleh kebangkitan Tuhan Yesus, kiranya kebangkitan Tuhan Yesus, Paskah, juga boleh mengubahkan kita menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik, kabar keselamatan, kabar tentang pengharapan yang pasti di dalam Tuhan kepada orang lain, di mana sebelumnya kita telah mengalami akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Jangan biarkan sesuatu apapun membutakan mata kita, menulikan telinga kita, membutakan mata rohani kita untuk boleh mengalami Allah, mendengarkan suara Allah, dan mengingat akan janji-janji Allah yang telah ia berikan kepada kita. Karena kebangkitan Tuhan Yesus memberikan pengharapan yang pasti bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati akan firman Tuhan ini. Biarlah perjumpaan kami dengan Tuhan sungguh-sungguh membawa perubahan yang berarti di dalam hidup kami. Di kesempatan pada malam hari ini kami juga bersatu hati berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang ada di NTT, di mana kemarin mereka mengalami akan bencana alam. Tuhan, Engkau menolong mereka, kiranya bantuan segera tiba bagi mereka. Berkati untuk saudara-saudara kami, orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang ada di sana. Biarlah lewat peristiwa ini Tuhan, mereka boleh mengalami Tuhan dan boleh menyaksikan bahwa mereka telah melihat Tuhan, telah mengalami Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mereka boleh kuat di dalam melewati masa-masa sulit ini. Tuhan, Engkau menolong, Engkau melawat, dan Engkau juga memulihkan akan NTT. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan malam kami ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang kami kerjakan setelah ini, kiranya Engkau berkati, dan biarlah hidup kami senantiasa memancarkan akan perubahan hidup di dalam Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.